Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, Kamis di penghujung bulan Maret tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semoga senantiasa meliputi trader Indonesia dimanapun berada. Trader market, kita akan memulai analisa trading harian kita pada hari ini, dan seperti biasa saya akan coba langsung masuk dan saya akan membawakan sedikit informasi-informasi penting tentang prediksi ekonomi harian kita pada hari ini. Seperti biasa trader, kita selalu akan mulai dari mata uang Uncle Sam dolar Euro USD. Bagaimanakah pergerakan Euro USD pada hari ini? Trader semuanya, pasangan Euro USD telah menambahkan keuntungan pada hari Kamis hari ini pada sesi Asia setelah melampaui nilai tertinggi di hari Selasa di posisi 1.1171. Selain itu trader, Euro USD naik menuju 1.1200 menjelang dirilisnya angka pengangguran dari Uni Eropa pada hari ini ya. Angka inflasi awal yang lebih tinggi di Jerman menganjurkan kenaikan suku bunga lebih cepat daripada yang diperkirakan. Nah, oke trader, kita langsung aja ke platform. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD pada hari ini? Kita akan lihat. Kita langsung masuk ke platform trader. Nah, kita bisa lihat di sini trader untuk harian sudah sangat jelas. Kita bisa lihat di sini bahwa hariannya sentimen yang akan terjadi adalah bullish. Biasanya di saat masuk pasar Eropa seperti kayak gini, tapi saya masih berkeyakinan bahwa dia akan masuk, dia akan bullish terus hari ini. Dan kalau trader lihat di sini ya, di sini kalau ini moving average ya, nah dia akan menembus moving average di sini. Ditambah lagi hari ini ada dua berita yang sangat luar biasa ya tentang euro. Oleh karena itu, saya masih punya keinginan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi dan bisa menembus sampai ke titik resisten 1 dan titik resisten 2. Nah, kita akan lihat coba. Nah, oke. Kita lihat di sini trader. Kita lihat ke time frame lebih pendek, time frame 1 jam ya. Kita lihat di sini trader, kalau kita lihat di sini sudah sangat jelas di rentang harian saya mengambil rentang harian itu dari 1.11483 sampai 1.11855. Di sini udah sangat jelas bahwa setelah masuk pasar Asia dia sedikit penguatan, setelah itu dia akan sedikit pelemahan. Nah, kalau menurut pandangan saya ya, ini kan moving average ya, dia akan mencoba untuk menembus di sini. Tapi kalau menurut pandangan saya, setelah dia menembus di sini, tidak tertutup kemungkinan dia balik lagi naik ke atas. Tidak tertutup kemungkinan dia balik lagi naik ke atas. Oleh karena itu, kalau menurut analisa saya, oke, dalam 1 jam terakhir ini dia agak sedikit turun ya, tendensinya turun ya, tendensinya turun. Nah, tapi setelah itu pembalikan arah dan dia akan naik lagi ke atas ya. Apalagi hari ini ada berita trader. Kalau hari ini ada berita seperti kayak gini, saya masih sangat berpikiran positif bahwa dia masih punya kesempatan naik lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia sampai ke rentang harian pada hari ini di 1.11855 dan bisa menembus sampai ke 11974. Selama hari ini tidak ada pergerakan yang sangat luar biasa, pertempuran antara Rusia dan Ukraina, maka mata uang ini, pasangan mata uang ini dia akan naik terus ke atas ya. Itu adalah sangat simpel. Untuk melihat suatu pergerakan, kita lihat aja dari arah pergerakan dolar. Hari ini kalau menurut pandangan saya tidak ada peristiwa yang luar biasa. Peperangan di Eropa tidak ada, jadi kemungkinan besar menurut pandangan saya dia akan mencoba bullish lagi. Untuk sementara dia sedikit bearish, tapi setelah itu dia akan masuk pasar Eropa, dia akan naik lagi ke atas. Oke, kita tinggalkan Euro USD, sekarang kita masuk di pair lainnya. Kita masuk di pair lainnya di Pound Sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah Pound Sterling Uncle Sam dolar trader semuanya? Kita bisa lihat di sini dengan jelas Pound Sterling Uncle Sam dolar. Trader, untuk informasi Pound Sterling Uncle Sam dolar, pasangan Pound Sterling Uncle Sam dolar telah mengalami penurunan tajam di sesi Asia hari ini ya. Euro USD juga penurunan sebenarnya. Setelah jatuh di bawah konsolidasi yang ditempatkan di kisaran yang sangat sempit di antara 1.3125 sampai 1.3144 ya. Dalam hal ini trader, pembeli pound menghadapi barikade di sisi atas di saat investor menunggu angka produk domestik bruto. Ya.
yang akan dikeluarkan pada hari ini. News pada hari ini. Makanya saya bilang news akan ada hari ini. Kita lihat dengan seksama news yang akan terjadi. Pada hari Kamis, kalender ekonomi Amerika akan melaporkan klaim pengangguran awal. Besok adalah non-farm. Hari ini klaim pengangguran awal. Oleh karena itu, kita akan lihat pergerakannya seperti kayak gimana. Yang kemungkinan akan melonjak sebesar 197.000 jika dibandingkan penambahan sebelumnya 187. Kita akan lihat. Oke, trader. Kita akan lihat sekarang. Kita masuk ke platform. Kita langsung masuk aja ke platform trader. Nah, oke. Bagaimanakah platformnya? Kita lihat secara garis besar di time frame lebih panjang. Oke, terjadi penurunan. Tendensi hari ini kalau kita bisa lihat di sini ya trader ya. Tendensi hari ini lebih banyak ke bearish ya. Tendensi hari ini lebih banyak ke bearish. Tapi kita lihat sampai di manakah tendensinya. Apalagi hari ini akan ada news ya. Oke, secara garis besar memang peluang hari ini lebih banyak sentimen yang akan terjadi adalah bearish. Nah, kita coba lihat lebih time frame lebih pendek lagi. Secara garis besar time frame yang lebih pendek lagi setelah kita lihat di sini trader, kita lihat di sini terjadi penurunan ya. Dia udah menembus di moving average sini ya, moving average berapa nih 50 ya. Dia akan mencoba terus sampai ke bawah. Tapi kalau menurut analisa saya ya, kalaupun dia akan turun, mungkin dia akan terjadi penurunan sampai di level 1.31092 yang adalah rentang harian awal sampai 1.31422. Tapi setelah itu menurut analisa saya ya, dia akan naik. Menurut pandangan saya setelah itu dia akan naik dan dia akan menuju, kalaupun dia akan koreksi naik ya, menurut analisa saya dia akan menuju koreksi naik itu sampai di titik sini ya, 1.31300. Tapi setelah itu dia akan turun lagi. Setelah itu dia akan turun lagi. Oleh karena itu masih punya peluang yang besar hari ini sesuai dengan sentimen dia lebih banyak bearish. Kalaupun dia naik ya, dia naik mungkin kalau menurut pandangan saya di sekitar sini. Menurut pandangan saya dia naik di sekitar sinilah ya. Nah, setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Secara garis besar, tendensi adalah bearish pada hari ini ya. Oke, kita lanjut. Kita udah sampai ke pound sterling, angka saham dolar. Sekarang kita coba lihat di aset lainnya, gold. Kita coba lihat aset lainnya gold trader. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Kita bisa lihat sangat jelas bahwa harga emas melanjutkan penurunan. Perang udah selesai, dia nggak bakalan naik-naik lagi trader. Kecuali akan ada perang, baru dia akan naik. Perang udah habis, udah mau damai, ya pasti dia akan turun. Itu udah hukum alamnya seperti kayak gitu. Hukum alam emas adalah satu, emas akan melambung tinggi di saat terjadi kekacauan ekonomi. Itu aja. Emas, minyak, di saat terjadi kekacauan ekonomi, mereka akan naik. Tapi kalau udah tidak ada kekacauan ekonomi lagi, turun 100%. Udah, seperti kayak gitu. Oke, trader, harga emas melanjutkan penurunan karena penghindaran resiko menghidupkan kembali permintaan haven dollar, safe haven dollar dari dolar Amerika. Selain itu, pedagang emas mengamati dengan cermat aksi imbal hasil Amerika. Berita Ukraina menjelang data yang akan dikeluarkan hari ini dan besok non-farm ya. Nah, sekarang harga emas menunggu inflasi dan non-farm payroll Jumat besok untuk mencari wawasan baru tentang pergerakan suku bunga The Fed berikutnya. Oke, kita langsung ke platform. Sekarang kita lihat ke platform. Bagaimanakah pergerakan platformnya, pergerakan emas di platform. Sangat jelas kita lihat hari ini trader, hari ini pergerakan emas turun ya, sudah sangat turun. Oleh karena itu saya bilang untuk bisa sampai di titik di sini di posisi 2000 kayaknya udah nggak bakalan lagi kecuali ada bom. Mungkin kalau ada bom nuklir meletus kali dia bisa naik lagi, melebihi lagi selama tidak ada peperangan, dia akan turun dan menurut analisa saya, dia kalaupun dia akan turun trader, ini analisa saya, dia itu akan turun sampai ke ya, dia sampai turun itu sampai ke sini malahan. Kalau menurut analisa saya, dia akan turun sampai di 1894 malahan. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi, lebih pendek lagi. Dia akan turun lagi sampai di sini. Oh, sorry. Nah, dia akan turun lagi sampai di sini. 1852. Tapi cara garis besar, emas udah tenaganya udah habis. Dia akan selalu akan turun terus. Ya, sudah tidak ada terjadi peperangan. Jadi dia tidak kata lain, dia pasti akan turun. Ya, oke kita lihat di time frame 1 jam. Nah, sudah sangat jelas kan trader sudah lihat. Trader bisa lihat di sini, kita tarik aja nih, kita tarik. Nah, dia akan terjadi penurunan. Oleh karena itu trader hari ini tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi, dan kalau trader lihat di RSI di sini dia belum sampai ke titik 30. Jadi masih ada kemungkinan dia akan turun lagi, dan menurut pandangan saya kalaupun dia turun mungkin dia akan turun sampai di titik 1915 ya sebagai support pertama. Tapi kalau tidak dia mungkin sampai di situ 1915 98 lah, taruhlah seperti kayak gitu ya. Dia akan mencoba di daerah situ. Nah, karena saya
saya masih positif berpikiran itu karena trader lihat nih, trader lihat MACD udah momentumnya udah kecil banget dan dia akan pindah ke minus ya. Di samping itu RSI dia udah akan turun terus ya menuju 30. Oleh karena itu menurut pandangan saya dia akan turun. Kalaupun dia akan naik, terjadi koreksi. Koreksi yang paling tertinggi itu menurut analisa saya nih di sini nih. Nih di sini nih ya. Di 1922. Itu adalah koreksi yang menurut saya dia akan sedikit kuat di situ. Oleh karena itu kalau trader mau open posisi ya trader bisa aja misalnya trader tunggu di sini ya baru nanti trader menggunakan ya buy limit di sini. Nah, trader menggunakan buy limit di sini tunggu di sini atau secara garis besar kalau trader mau trading pun juga ya kalau menurut pandangan saya trader tunggu buy limit di sini dia naik ke atas sedikit setelah itu trader udah closing, trader balik lagi sekali lagi, sell limit lagi turun ke bawah. Karena dia akan berputaran di seputar-seputar ini aja. Dia untuk bisa naik sampai ke level tertinggi di sini ya, kayaknya menurut saya susah. 1928 sangat sulit ya. Malahan dia akan semakin turun terus sampai 1915 ya, adalah rentang yang dia bisa temuin dan kalau bisa turun lagi di 1909 tapi 1909 menurut saya masih sangat jauh. Masih sangat jauh ya untuk hari ini. Saya cuman masih optimis bahwa dia 1922 sampai 1915 untuk rentang harian untuk hari ini sampai masuk pasar Eropa ya. Nanti masuk pasar Amerika udah lain lagi. Pasar Amerika kalaupun terjadi penguatan mungkin sampai di 1928 tapi dia secara garis besar tendensi hari ini adalah bearish ya. Sangat ketahuan luar biasa di sini. Oke, trader kita lanjut terus. Sekarang kita coba lanjut ke minyak. Bagaimanakah harga minyak dunia? Harga minyak dunia akhirnya naik juga. Harga emas hitam ini sudah anjlok selama berapa hari? Pada Kamis pukul 6.36 waktu Indonesia bagian Barat. Brent berada di 113 per barrel. Dia melesat sebesar 2,92% dari hari sebelumnya. Kenaikan harga minyak terjadi setelah tren koreksi yang lumayan dalam. Meskipun dia menanjak, tetapi harga Brent terjadi koreksi sebesar 7,92% secara mingguan ya. Ini menandakan betapa dalam luka harga minyak, luka banget harga minyak ya. Nah, koreksi harga juga sudah dapat membuat investor kini memandang harga minyak sudah sangat murah ya. Nanti bikin kegiatan apa lagi kayak yang ada perang supaya naik lagi. Aksi borong pun terjadi sehingga mendongkrak harga minyak. Oke, kita langsung masuk ke Brent. Coba kita masuk ke Brent trader, kita coba lihat bagaimanakah harga minyak hari ini? Oke, trader semuanya. Untuk harga minyak hari ini kita bisa lihat di sini sangat-sangat jelas terjadi penurunan dahsyat sedahsyat-dahsyatnya. Trader lihat ya. Oke, itu tidak berbicara banyak lagi. Tadi saya pasang di sini saya menggunakan rentang hariannya dari 105 sampai 110 ya. Dia akan terjadi seperti kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ya, setelah dia terjadi penurunan ya, dia udah mulai terjadi pembalikan arah. Trader bisa lihat di sini. Trader bisa lihat stochastic sudah terjadi titik perpotongan sini dan RSI walaupun dia masih bermain sekitar overbought, oversold di sini, tidak tertutup kemungkinan dia akan segera naik lagi. Tidak tertutup kemungkinan. Oleh karena itu trader, kalau menurut pandangan saya, kalaupun trader ambil posisi buy, oke di sini ya. Tapi menurut pandangan saya, kalaupun trader buy, nilai tertinggi hari ini, mungkin menurut pandangan saya itu dia buy-nya itu dia sampai ke sini. Taruhlah 107 ya. Dia akan sampai 107 di sini. Nah, taruhlah 107. Nah, untuk bisa sampai, kalau dia bisa menembus 107 ini, dia akan mencoba untuk mencapai di 100 berapa nih? 108. Tapi untuk bisa sampai ke 110 menurut pandangan saya sangat udah nggak bakalan hari ini. Jadi kalau hari ini dia udah sampai di titik terendah di sini ya. Tadi ini menurut saya hari ini adalah titik terendah di sini ya. Pandangan saya titik terendah hari ini menurut pandangan saya itu 105. Nah, setelah itu menurut pandangan saya setelah itu dia akan sedikit naik. Dia akan naik sedikit ya. Tapi secara garis besar trader, secara garis besar dia akan kembali turun lagi. Secara garis besar dia akan kembali turun lagi. Nah, ini dia. Nah, pas kan? Makanya saya bilang kan. Saya bilang dia akan selalu berada di titik sini kan. Nah, titik berapa ini? Nah ini dia. Nah, 107 adalah win-win solution hari ini. Itulah adalah harga dari Brent pada hari ini ya. Nah, nanti trader analisa lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke informasi selanjutnya dari kripto. Bagaimanakah informasi kripto hari ini trader semuanya? Untuk kripto hari ini, seperti yang saya bilang bahwa kripto ini udah sampai ke titik puncak.
Udah menembus 47, dia akan mencoba turun terus ke bawah ya. Oke, kita lihat kripto. Hari ini terakhir pada bulan Maret, kripto masih dalam fase koreksi. Kita bisa lihat hari ini kripto berada di level 47.068 per koin ya, setara dengan 675 juta rupiah. Kita bisa lihat di sini itulah harga kripto ya pada hari ini ya. Nah, kita bisa lihat, coba kita langsung masuk aja ke platformnya. Kita masuk langsung ke platform. Untuk platform, trader bisa lihat di sini bahwa kripto, kita lihat. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita akan lihat dulu di time frame panjang. Ya, nih, sudah terjadi penurunan kan. Saya prediksi, saya kan bilang sampai 47. Kalau dia mau lebus lagi 49, oke, tapi menurut saya dia udah mulai turun. Trader bisa lihat sudah terjadi penurunan di sini. Kripto dari pandangan saya memberikan rentang harian dari 46 sampai 47. 46.779 sampai 47.441. Nah, bagaimana kita lihat? Cara garis besar tendensi hari ini lebih banyak ke bearish. Coba kita lihat di sini sudah sangat jelas trader semuanya. Arah pergerakannya, trader udah bisa lihat di sini ya. Setelah dia terjadi penurunan, dia udah mulai agak naik lagi ya. Tapi secara garis besar, kalaupun dia naik, trader harus melihat nanti di posisi di sini nih. Kalaupun dia naik, 47.179 adalah win-win solution untuk terjadi kenaikan. Tapi secara garis besar, dia tetap akan turun bearish dan dia akan bermain cuman di seputaran 46 sampai 47 sudah selesai. Tidak akan naik-naik lagi. Nah, tendensi hari ini pun juga turun. Turun iya. Tapi kalau udah mau naik sampai ke 47 lebih atau 48 sini kayak menurut saya masih sangat jauh. Belanda masih jauh trader ya. Jadi ya kita berpikiran realistis aja ya. Cara garis besar ya. Dia masih dia prinsipnya gini. Setelah dia melangkah naik, dia masih ini kalau menurut pandangan saya koreksi dia ini. Nanti setelah itu mengumpulkan tenaga buat coba naik lagi ke arah 50. Coba naik lagi ya. Dia akan coba naik lagi. Oke trader semuanya. Trader Selanjutnya saya akan coba melihat pergerakan berikutnya. Informasi berikutnya adalah, kita coba lihat dulu. Informasi selanjutnya yang ingin saya bawa adalah tentang kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi hari ini? Trader bisa lihat dengan jelas hari ini ya, informasi-informasi kalender ekonomi. Hari ini pound sterling nanti pada pukul 1 hari ini ya. Waktu Indonesia bagian barat tadi udah terjadi kayaknya ya. Nanti pada pukul 2:55 ya. Belum ya. Pukul 1 belum ya. Nanti sedikit-sedikit lagi. Pukul 2:55 perubahan tingkat pengangguran Jerman. Nah, sangat mempengaruhi juga terhadap mata uang euro. Dan nanti pada pukul 19:30 US klaim pengangguran awal sebelum besok masuk ke non-farm ya. Harus hati-hati di sini. Kita bisa lihat di sini wah terjadi pengangguran semakin meningkat di sini. Sebelumnya 187 tapi penganggurannya 197. Ini artinya yang bisa membuat dolar Amerika terjadi pelemahan. Ya kalau terjadi pelemahan artinya ya euro kemungkinan besar akan menekan dan bisa terjadi kekuatan yang luar biasa di sini ya. Kita akan lihat nanti sampai kita tunggu besok ya. Kita tunggu besok. Oke. Trader, saya sekarang kita coba masuk dulu sekarang ke platform ya. Kita masuk dulu ke platform. Sekarang saya coba masuk ke platform. Kita akan melihat informasi dari website. Nah, trader semuanya. Ya, trader semuanya. Oke, trader kita lanjut. Trader semuanya. Kalau trader punya waktu dan kesempatan, trader bisa masuk mendaftar bersama kami di platform Amarket ya. Bisa lihat alamatnya udah jelas id.amarket.co. Kita punya jenis-jenis account, ada 4 jenis account, standar, fix, ECN, dan akun syariah. Bisa menjadi alternatif broker untuk di tradingkan ya. Dengan modal $10 minimal, trader semuanya udah bisa merasakan sensasi trading bersama Amarket. Dan jangan lupa juga trader kalau mau mengikuti kontes trading rally bisa lihat di sini ya. Bisa mengikuti kontes trading rally dengan memperoleh hadiah sebesar $100.000. Caranya sangat mudah. Trader hanya melakukan deposit sebesar $300 dan setelah melakukan deposit dan melakukan trading ya, kalau nggak salah trading 3 lot deh kalau nggak salah ya. Nah, trader bisa memperoleh kesempatan untuk memperoleh hadiah istimewa ya, Kawasaki, Honda, Yamaha dan lain-lainnya ya. Oke, trader semuanya.
Trader, akhir kata demikian, saya udah masuk di akhir dari acara ini. Saya berharap semoga acara yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih trader, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga analisa ini bisa memberikan kita semuanya ya tambahan energi lagi untuk melakukan transaksi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.